Halo, selamat pagi, Shalom khususnya bagi seluruh pemirsa Sapa Indonesia Pagi yang hari ini merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Hari Natal, kita sudah tiba di hari Natal tahun 2022 dengan berbagai mungkin keceriaan, mungkin juga ada yang mengalami berbagai cobaan juga di Natal kali ini. Tapi bagaimanapun juga pastinya bagi Anda yang merayakan hari Natal selalu menyambut kelahiran Juru Selamat dengan sukacita. Nah, bagaimana kita memaknai Natal tahun ini? Sapa Indonesia Pagi kan selalu juga hadir ke hadapan Anda setiap hari dan juga termasuk dalam Natal-Natal tahun lalu. Dan kita selalu berbincang-bincang dengan pendeta yang hadir di studio kita untuk melihat bagaimana memaknai Natal dari tahun ke tahun. Karena ternyata setiap tahun pasti punya tantangan, pasti punya apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita masing-masing yang berbeda-beda setiap tahunnya. Ataupun hal-hal yang sama yang masih kita lalui juga. Nah, hari ini saya akan ngobrol dengan seorang pendeta, ada Pendeta Richard Surintai yang sudah hadir di studio kami. Selamat pagi Pak Pendeta. Selamat pagi. Sehat ya Pak Salam Pendeta? sehat ya. Salam sehat, salam sehat. Selamat Natal Ya. Pak Pendeta, semoga Sama-sama. Natal ini juga selalu diberkati bersama dengan keluarga dan juga dengan jemaatnya. Amin. Ya. Mungkin Pak Pendeta mau mengucapkan selamat Natal juga buat pemirsa. Selamat Natal untuk semua saudara dimanapun saudara berada. Biarlah Natal ini menjadi kekuatan bagi kita semua untuk memasuki tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin, 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 amin. Nah, jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Pak Pendeta memaknai Natal 2022. Saya terus terang nih ada yang menarik sebenarnya gini. Saya kalau melihat tema Natal kita tahun ini dari KW dan PGI tahun 2022, ini mengambil tema dari Injil Matius 2 ayat 12. 12. Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ya. Saya sebagai jemaat awam, mohon maaf nih PGI dan KW, saya nggak langsung nangkep maknanya apa gitu. Ini jujur-jujuran aja kan, kita harus jujur kan, kita harus jujur Pak Pendeta, jujur-jujuran aja. Biasanya kan suka mengenai bagaimana kasih Tuhan dan lain-lain itu cukup jelas. Ya. Tapi tema pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, kayaknya saya harus nanya pendeta, apa kira-kira maknanya gitu. Nah, pendeta Richard sendiri maknanya seperti apa? Ya, sebenarnya di Natal ini kan banyak peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa. Ya. Dalam tahun-tahun inilah yang sudah berjalan. Dan kita lihat dalam situasi tertentu selalu kita maknai dengan tema, gitu. Dengan tema yang baik. Tapi kalau merujuk dari tema itu bahwa kita jangan kembali ke kita jangan mengikuti jalan lama ya. Artinya Ini berangkat tadi sempat ngobrol dikit sama Pak Pendeta. Ya. Ini kan berangkat dari cerita orang Majus ya, Ya. Pak Pendeta ya. Mereka melalui sebuah jalan begitu untuk Ya. menuju ke sana, menuju ke Bayi Yesus. Pak. Bayi Yesus. Tapi pulangnya tidak lagi lewat jalan yang Ya. ini saya baru nangkep nih. Di sini kita maknai bahwa sebenarnya ada banyak jalan ya yang kita harus tempuh. Tapi kita tahu bahwa jalan yang kita tempuh itu ada jalan buntu, ada jalan bahaya, Ya. ada jalan menuju sukses. Iya. Gitu. Tapi kalau merujuk daripada orang Majus itu, ini jalan bahaya. Jalan bahaya. Jangan kembali. Karena kalau kita kembali, kita akan bisa melihat bahwa ada rencana jahat dari Herodes pada saat itu. Karena ditunggu oleh Raja Herodes pada waktu itu ya. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa Roh Kudus pada saat itu yang menyuruh orang Majus ini untuk mengambil jalan yang lain gitu. Karena sebagai orang Kristen ya, kita ada firman Tuhan yang berkata bahwa kalau kita hidup di dalam Roh, tapi kita juga harus mau dipimpin gitu. Dipimpin oleh Roh. Kepekaan terhadap suara Tuhan untuk menuntun kita supaya kita tidak melihat bahaya di dalam jalan ini. Ya, karena setiap langkah kita kan dipandu dan dituntun oleh Tuhan gitu. Itu sebabnya kan ya tahun-tahun ke depannya tahun yang sulit ya. Bagaimana kita bisa mengikuti tuntunan Tuhan. Ini menarik ya, karena ternyata inilah saya baru nangkep, makanya emang saya harus konsultasi dengan pendeta biar nangkep maknanya. Ini banyak terkait dengan kehidupan kita selanjutnya, banyak terkait dengan pertobatan yang terjadi, begitu ya Pak Pendeta. Ya. Banyak terkait dengan masa lalu kita yang mungkin saja suram,
membahayakan kita kalau kita kembali lagi ke sana dan dipenuhi oleh jalan-jalan yang salah begitu, atau jalur-jalur yang menjadi yang menuntut pada dosa lah gitu. Misalnya, Pendeta. Jadi ini banyak terkait dengan hal tersebut. Maknanya berarti pada saat kita melangkah ke depan setelah Natal dan Natal setelah Tahun Baru juga, jangan lagi kita lewat jalan yang sama gitu ya. Jalan yang sama, ya artinya bahwa dalam kehidupan kita Alkitab bilang yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu sebabnya memang kalau kita lihat bahwa di dalam menuju pertobatan ya, itu ada orang bertobat, setelah bertobat dia harus menyesali dosanya, dan yang ketiga dia harus berubah. Jadi kan rata-rata orang di Natal itu hanya sampai bertobat, nangis gitu, minta ampun, memaafkan, tapi begitu tahun baru lupa. Kembali ke jalan yang lama gitu. Kembali jalan lama lagi. Itu yang nggak boleh berarti sekarang. Itu catatan di tahun 2022 ini. Kalau sebelum-sebelumnya kita sering merayakan dengan perayaan ataupun bahkan dengan penyesalan begitu melalui tahun ini kita nggak boleh balik lagi. Kita melangkah ke depan gitu. Tapi itu langkah yang berani loh Pak Pendeta. Pada saat saya contohkan gini, pada saat orang Majus tidak lagi melalui jalan yang lama karena mereka tahu itu berbahaya. Tapi kan melalui jalan yang baru juga penuh tantangan. Penuh tantangan. Nah, gimana tuh menghadapi kita sebagai umatnya? Karena tidak semua jalan itu, jalan menuju sukses pun juga naik, ya, dia bertanjak. Ya. Tidak semua jalan itu menuju pada hal yang enak ya. Iya pasti. Ini hidup ini, kalau kita di jalan tol malah justru malah bisa kita bisa celaka karena mungkin terlalu enak dan sebagainya. Tapi Alkitab berkata bahwa Tuhan selalu menuntun kita di jalan yang berliku-liku gitu. Dalam hidup ini kan sukses itu kan semua dalam proses ya. Ya untuk melihat jalan kesuksesan. Tidak semua jalan itu enak gitu. Semua harus berjuang. Gitu. Gimana mempersiapkan diri terutama nih pada saat kita mau masuk ke tahun 2023 yang katanya akan lebih menantang. COVID belum selesai juga walaupun mungkin sekarang sudah lebih agak lebih banyak pelonggaran, tapi belum selesai sebenarnya COVID, angka masih bisa naik. Katanya ada resesi lagi tahun 2023. Jadi pada saat kita mau masuk ke tahun 2023 yang merupakan dengan jalan yang baru tadi, tantangannya sudah menanti depan mata. Apa yang harus kita siapkan paling tidak secara rohani kita? Kita kembali kepada sebenarnya kenapa Natal itu ditaruh di akhir tahun. Kalau kita mau lihat kepada kalender kita ya, kalender yang kita pakai ini kan 12 bulan. Pada awalnya 10, gitu. Pada awalnya 10. Begitu dirombak, kan tadinya 10 dari Januari ke Juni, ya Juni. Lalu September ke Desember, itu berarti 10, ya. Juli dengan Agustus itu kan itu di tengah-tengah, dipaksa masuk tengah. Untuk, Tetapi kalau kita lihat perombakan itu, sebelum perombakan Natal udah tetap ada di ujung. Dia udah ada di ujung. Kenapa dia di ujung? Dipertahankan begitu, nggak boleh kegeser ke tengah. Karena Natal itu selalu mengeluarkan maknanya. Maknanya ada kedamaian, jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu Sang Juru Selamat. Dan setiap tahun baru, ya, kita selalu melihat masalah, gitu. Jadi Merry Christmas and Happy New Year. Artinya apa? You diberkati, you kuat di dalam makna Natal untuk menghadapi tahun baru itu. Jadi Natal itu menjadi pembekal kita memasuki mengeluarkan maknanya tahun yang baru, mengeluarkan maknanya buat kita masuk ke tahun yang baru. Tadi bilang itu mengeluarkan persoalan. jadi jangan takut, setiap tahun mau tidak mau memang namanya manusia dan kehidupan ini memang pasti akan menghadapi banyak tantangan, banyak persoalan gitu. Termasuk juga di tahun 2023. Jadi jangan khawatir. Nah, bagaimana agar kita bisa lebih siap? Dan mungkin pertanyaannya adalah, kok gitu sih? Kok kenapa semua persoalan tuh, orang kan awal tahun maunya dihadapi dengan ceria, disambut dengan ceria.
tapi kok memang selalu persoalan itu selalu hadir. Nah, dan ternyata penting untuk bisa memiliki makna Natal itu, terutama pada saat kita mau memasuki tahun yang baru. Itu menjadi bekal kita, kematangan kita untuk bisa memasuki tahun yang baru yang pastinya akan ada masalah-masalah kehidupan lainnya yang akan kita hadapi. Memang pasti ya Pak Pendeta ya, namanya masalah itu memang pasti, dan memang Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah gitu ya Pak Pendeta ya. Nah, seringkali juga kita merasa gini, wah nggak usah nunggu tahun baru, akhir tahun aja banyak kesulitan gitu. Bahkan entah kenapa kita sering melihat bencana-bencana juga sering terjadi di akhir tahun gitu. Jadi kesiapan itu tampaknya memang menjelang tahun baru pasti kita miliki, harus kita miliki, tapi setiap saat harus kita miliki. Bagaimana menguatkan diri kita Pak Pendeta saat kita mencari jalan baru nih masuk ke 2023. Saya mau tahun ini lebih kuat lagi menghadapi semua yang bisa saya hadapi. Mau ada gelombang PHK, mau ada resesi, mau ada apapun. Saya yakin Tuhan yang jaga. Bagaimana meyakinkannya? Adakah janji Tuhan terhadap itu? Ya, Tuhan selalu menjanjikan di dalam Natal itu jangan takut gitu. Ya, jangan takut. Jangan takut di dalam Alkitab itu ada sekitar 300-an. Hampir 400. 400 kali disebut jangan takut. Untuk jangan takut ya. Artinya bahwa sebenarnya hari-hari ini adalah hari yang jahat. Ke depan itu sulit ya, akan menjadi sulit. Tidak ada segala sesuatu itu semakin baik ya. Tapi kita harus lihat sini, kayak tadi disampaikan bahwa setiap akhir tahun ini ada masalah. Ada orang yang bilang bahwa ada bencana dan sebagainya. Ada yang bilang kebetulan. Tapi kalau saya melihat, kalau kita kembali flashback kepada sejarah, itu sudah terjadi lama. Itu sebabnya tadi saya singgung bahwa kenapa Natal itu tidak ditaruh di tengah atau awal. Dia ditaruh di akhir. Karena itu waktu konsili tahun 3025 itu merujuk juga pada bumi ini semakin hari semakin tua. Januari kan artinya lambang awal dan Desember akhir. Artinya bumi ini sudah mulai berakhir. Kalau ada masalah, disitulah Natal ditaruh. Supaya ketika orang ada dalam masalah, ketika orang ada dalam bencana, orang ada dalam kesulitan, lahirlah Sang Juru Selamat. Dia membawa kedamaian, dia membawa kekuatan untuk menghadapi. Apapun yang terjadi sejak Januari hingga Desember gitu ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, kesalahan-kesalahan dan dosa apapun itu. Mungkin di situ yang mengingatnya tadi seperti kata Pendeta Richard. Tuhan memberikan waktu pada manusia, tapi di ujung digambarkan Tuhan selalu ada di situ. Gitu ya. Dan menjelang akhir tahun itu lahirlah Sang Juru Selamat. Lahirlah Sang Juru Selamat. Tuhan menunjukkan lagi hadirannya dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita di Natal ini harus banyak evaluasi, melihat pada makna. Karena Milton Erickson berkata begini, manusia itu seperti buku. Januari, bab 1, Februari, dan pada Desember itu merupakan kesimpulan. Apakah nanti Timotius tutup buku di Desember ini, apakah buku tahun 2022 ini baik atau buruk atau apa, nah, itu sebabnya kalau buruk, marilah kita berubah untuk melihat tahun ke depan kita mulai lebih baik lagi. Jangan lagi melalui jalan yang lama. Catatannya. Jadi ini saya senang banget nih, saya nangkep temanya jadi baru paham betul nih saya nih. Jadi butuh keberanian juga seperti kata Pendeta Richard tadi, butuh keberanian, butuh sebuah keputusan dan butuh bimbingan Tuhan juga pada saat kita bimbingan Roh Kudus tadi dikatakan ya, bimbingan Roh Kudus kita ikuti untuk menunjukkan jalan pada kita. Nah, Pak Pendeta Richard, di bagian akhir ini mungkin Pak Pendeta mau menyampaikan pesan Natal kepada para pemirsa untuk membekali pemirsa Sapa Indonesia Pagi ini menghadapi tahun depan yang akan penuh dengan tantangan tapi akan penuh dengan bimbingan Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan dan juga Timothy, bahwa Natal ini harus kita maknai dengan simbol nama daripada Yesus itu. Dan
Natal itu artinya kelahiran, dan kita harus merayakan, kita harus bersuka cita karena lahirnya Sang Juru Selamat. Kalau kita merujuk pada peristiwa di mana kita jangan kembali ke jalan lama, maka kita harus tahu bahwa Tuhan ingin kita memiliki kekuatan yang baru. Tuhan ingin kita memiliki hati yang baru. Karena 2023 atau seterusnya kita pasti akan melihat ada banyak tantangan dan cobaan dalam hidup. Itu sebabnya saya harus sampaikan kepada saudara bahwa Yesus lahir itu dengan simbol nama. Yang pertama, dia membawa simbol nama, yaitu penasehat ajaib. Jadi kalau kita ada masalah dalam hidup, jangan curhat kemana-mana. Jangan ke orang yang salah. Karena kalau ke orang yang salah, kita bisa masuk ke jalan berbahaya. Kita bisa masuk ke jalan buntu. Ya, kita bisa kembali ke jalan lama. Itu sebabnya penasehat ajaib adalah Yesus sendiri. Ya, mau cari jodoh, mau cari pekerjaan, mau melihat masa depan dalam Yesus. Yang kedua, Allah yang perkasa. Perkasa itu artinya jangan you lemah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Apapun tantangan dalam hidupmu, Yesus ada bersama dengan saudara. Kita anak-anak Tuhan, roh di dalam kita lebih besar dalam setiap masalah. Masalah terjadi, itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah sesuatu yang ada dalam hidupmu, yaitu Roh Kudus, kekuatan Allah. Lalu Bapa yang kekal. Bapa yang kekal artinya dia Allah yang hidup, tidak pernah bekerja setengah-setengah. Dulu dia menolong, hari ini dia menolong, dan seterusnya dia menolong. Kita hari ini ada dalam kesulitan, Tuhan ada bersama dengan kita. Lalu dia membawa simbol nama, yaitu Raja Shalom. Kalau ada Yesus dalam hidup kita, ada masalah, ada tantangan, kita tidak kecewa, kita tidak takut, kita tidak khawatir dalam menjalani hidup ini, tapi kita terus ada dalam kedamaian. Itu sebabnya kata Shalom itu dari Ibrani, dia harus membawa dua kata Indonesia, yaitu damai dan sejahtera. Anda punya damai, Anda juga punya kesejahteraan dalam hidup. Lalu yang berikut dia membawa simbol nama Immanuel, artinya Meno, dia ada dalam hidup saudara. Dia bukan saja hidup dalam saudara, tetapi dia memimpin. Seperti orang Majus tadi, dia memimpin untuk tidak kembali ke jalan yang lama. Saudara-saudara, mungkin saudara hari ini pengen bertobat. You jangan mengulangi lagi. You jangan sampai penyesalan saja, tapi you harus sampai kepada perubahan hidup. Lalu yang terakhir, dia membawa nama Yesus, yaitu nama yang sangat berhubungan dengan keselamatan. Dia harus mati di atas kayu salib, dan dia menebus dosa kita. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Pendeta Richard atas pesan Natal yang sangat kuat. Dan saya senang sekali bisa ngobrol-ngobrol kali ini. Semoga kita sama-sama ya, saya dikuatkan dan juga banyak pemirsa di rumah yang merayakan Natal hari ini juga dikuatkan. Jadi mungkin sedikit yang saya tangkap juga nih Pendeta Richard. Ya. Pada saat kita menjalani jalan yang baru, tidak melalui jalan yang lama, jangan takut karena Tuhan juga tidak membiarkan. Kita bukan lagi orang yang lama juga, kita lebih kuat, kita lebih diberkati dan ada Roh Kudus yang memimpin kita. Jadi jangan takut, gitu ya Pak Pendeta, jangan takut. Tantangan pasti ada, tapi jangan takut seperti kata Tuhan, jangan takut. Beratus-ratus kali, masa udah dikasih tahu beratus-ratus kali kita nggak dengar juga, jangan takut Pak Pendeta. Pak Pendeta Richard, terima kasih banyak atas waktunya di Sapa Indonesia Pagi spesial Natal. Dan sekali lagi kita juga mengucapkan sekali lagi selamat Natal untuk seluruh pemirsa Sapa Indonesia Pagi yang merayakan Natal hari ini. Semoga Anda juga terberkati lewat bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Sekali lagi, salam sehat. Selamat Natal, Pendeta Richard. Selamat Natal, selamat tahun baru. Selamat Natal dan selamat tahun baru. Amin.